bikin samcan, babi kecap gitu loh. Kalau kita bicara flesh dalam tanda kutip, ya, maupun flesh itu masih merah, Pak, masih ada sel-sel darah, Pak. Bahkan pada saat dipotong pun ada mengeluarkan tetesan darah, Pak. Ya, kita bicara flesh dalam tanda kutip, ya, demikian juga flesh dia yang dari surga itu. Why not? Kenapa tidak? Ya kan, dia kan bisa menciptakan segala sesuatu, Pak. Dia bisa mengadakan segala sesuatu. Ya, karena apa, Pak? Karena dia dari tempat dimensi multidimensional, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, multidimensional, tidak terikat oleh hukum alam dan hukum fisika. Maksudnya hukum alam bisa mati, hukum fisika tuh berjalan di atas air bisa tenggelam. Nah, dia harus ke TKP, Pak, terang tak terampil itu. TKP-nya di mana? Di dunia yang fana ini, Pak, yang sangat-sangat terikat oleh dimensi ruang waktu dan hukum alam maupun fisika. Nah, titik ordinatnya di mana titik ordinatnya? Titik ordinatnya itu adalah di Israel. Nah, di Israel memakai cara apa? Cara Taurat. Makanya kenapa dia bisa disunat, gitu loh, Pak. Dia bisa lapar, dia bisa takut. Karena dia men-take over, mengambil semua kelemahan-kelemahan manusia dan mengambil semua kutuk. Maka ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Sehingga roh di dalam dia meninggalkan orang itu, Pak. Siapa orang itu? Adalah Tuhan Yesus. Kita menyebut orang karena dia ada di dunia yang fana, human. Walaupun sebetulnya dia bukan manusia. Karena apa? Karena di dalam Kejadian 1 ayat 26-27, kita ini adalah copy paste daripada dia, Pak. Kita ini fotokopinya dia, Pak. Ya, dia datang dalam rupanya sendiri, gitu loh. Saya bilang, sebab apa saya bisa bilang begitu? Karena di dalam Kejadian 3 ayat 8, pada saat Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, detik itu juga, saat itu juga sudah terbersit di dalam pemikiran Tuhan. Aku harus mencari dan aku harus menolong manusia yang telah terjatuh dalam dosa. Mereka dikatakan telah mati bila makan buah itu, tetapi mereka masih hidup. Mati maksudnya mati rohani. Mati sama rohani terputus hubungan relationship-nya dengan Tuhan. Makanya saat itu juga Tuhan mencari mereka. Adam, Hawa, di mana kamu? Maka Adam dan Hawa mendengar langkah kaki Tuhan. Kejadian 3 ayat 8. Detik itu juga karya keselamatan agung itu sudah terbersit di dalam pemikiran Tuhan, Pak. Pada saat Adam dan Hawa makan buah itu dan mereka, kok aku telanjang? Karena sinar kemuliaan Tuhan, cahaya kemuliaan sudah hilang. Maka mereka tahu cahaya itu hilang, mereka telanjang dan mereka ngumpet memakai daun menutup auratnya. Nah, saat itu juga Tuhan mencari, di mana kamu, Adam? Itu sebagai apa, Pak? Sebagai tipologi, maksudnya pada saat manusia jatuh, saat itu juga Tuhan sudah merencanakan apa? Merencanakan bahwa yang akan kedatang ke dunia adalah Sang Penyelamat, Sang Penebus itu. Di dalam Yesaya 44 ayat 24, aku penebusmu, aku seorang diri yang membentangkan langit dan menggambarkan bumi, aku yang membentuk engkau sejak dalam kandungan ibumu. Siapakah yang mendampingi aku? Ini nubuat Nabi Yesaya, Pak. Nabi Yesaya itu adalah nabi terbesar kedua setelah Musa. Nah, 750 tahun kemudian tergenapilah semua nubuat Nabi Yesaya itu. Dia datang di Yerusalem, di titik ordinat yang namanya Israel itu, dengan ideologinya memakai hukum Taurat itu, Pak. Nah, itu bagi pemahaman saya, ya, gitu, Pak. Ya, memang aku seorang diri kok. Dia seorang diri, cuman nggak ada siapa yang bantu dia, nggak ada. Nah, kenapa kok orang-orang ada yang membenci nama itu? Karena dia harus menggenapi Taurat itu. Taurat yang sangat keji itu harus digenapi oleh dirinya sendiri. Oke, makanya dia berkata, Tuhan Yesus berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata, kata Tuhan Yesus, kasihlah musuh. Siapa dia? Aja, terlalu panjang, ya, siapa dia? Langsung siapa ke Tuhan Yesus? aja, substansi pertanyaannya, Pak. Oke. Dia datang untuk menggenapi Taurat. Pertanyaan saya, yang berbuat dosa itu kan manusia yang harus mempersembahkan korban kepada Allah Bapa di surga. Sekarang apakah memang manusia harus menanggung itu atau Tuhan? Dan di dalam Alkitab di mana dikatakan bahwa Tuhan yang menanggung dosa manusia, yang menebus dosa. Ketentuannya manusia adalah memberikan korban penebusan itu kepada Allah.
Di mana Tuhan yang memberikan Pak. kekuatan itu? Coba jawab. Oke, Imamat sekarang di mana? saya tanya Pak ya. Oke, saya jawab ya Pak. Bapak ngomongnya keliru. Kelirunya di mana? Seberapa berharganya dosa itu sehingga layak ditebus? Saya bukan Saya, seberapa berharga. Bapak. Saya bertanya Pak, ketentuan di mana bahwa Tuhan yang menebus dosa manusia mana? Di Iya, Taurat, saya makanya minta di pertanyaan Taurat. Taurat mana? Pertanyaan Anda salah. Pertanyaan Makanya Anda saya salah, salah di bukan mana? dosa yang ditebus. Mana, Yang mana? ditebus Di itu Oke, di Taurat mana? Saya buka di Taurat. Bapak buka di Taurat buat saya. Bahwa Tuhan yang menebus, coba. Ketentuan di Taurat, coba mana? yang ditebus itu kita manusia dari cengkeraman dosa, Pak. Di mana Taurat? Di mana Taurat bilang bahwa Tuhan menebus? Ketentuan Iya, Taurat, Pak. iya kau cari sendiri Taurat. saja, Pak. Nah, Nggak saya baca usah ini. multiple choice. Oke, saya baca buat Pak Menab. Sudah, ya. Pak. Ya, Pak. korban penghapus dosa. Korban. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga berdosa turut berdosalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya. Yang ini manusia yang mempersembahkan, siapa yang berdosa? Kalau itu umat harus mempersembahkan apa, lembu jantan sebagai korban persembahan. Di mana Tuhan yang mempersembahkan? Bapak ini Bapak Di sini nggak saya paham apa bertanya yang Bapak ketentuan Taurat. Tadi narasikan. Anda berkata bahwa Yesus datang untuk menggenapi Sabar. Taurat. Oke. Berarti dia menggenapi Taurat. Berarti Sebentar dulu. Taurat ini harus Tuhan dia Yesus. lakukan. Ya, gimana ketentuan Tuhan? Saya tanya. Tuhan yang mengorban, yang mempersembahkan korban kepada Iya. Tuhan. Ketentuan Anda Taurat tadi itu pertama Anda tadi pertama mengatakan menebus dosa, lalu Anda baca, Anda di situ tertulis menghapus dosa. Loh, ini Di antara menghapus- dosa, dengar ketentuan di dalam imamat, di dalam kitab Taurat itu ada ketentuan korban penebus salah, korban penghapus dosa. Ini kan yang Yesus harus tebus kan? Nah, dia menebus sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Pak, bedakan antara menghapus Pak, dan kasih dalil. Dalil di mana di dalam Taurat mengatakan Tuhan yang nggak usah menebus? pakai dalil. Oh, nggak Nggak usah bisa, pakai Pak. dalil. Jangan Anda karang buat jangan Anda karang-karang, nggak boleh. Sekarang saya minta dalil di Taurat mana bahwa yang ketentuannya adalah Tuhan yang mempersembahkan korban. Coba. Ada korban penebus salah, baca di dalam Imamat itu. Ada korban penebus salah, ada korban pengampunan dosa, ada korban keselamatan. Nah, di mana korban-korban itu dituliskan bahwa Tuhan yang mempersembahkan? Coba. Anda ini ngomong ngalor ngidul, nanya ngalor ngidul, tapi Anda tuh nggak jelas gitu loh, Pak. Ini di ketentuan Anda berkata begini, Yesus datang untuk melakukan hukum Taurat, menggenapi Taurat. Oke, berarti dia menggenapi Taurat kan? Berarti dia salah satu yang dia harus genapi adalah korban penghapus dosa, korban penebus salah, korban keselamatan. Nah, korban keselamatan itu ketentuan di dalam kitab Imamat itu adalah manusia yang berdosa, bukan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana Yesus mungkin menabrak hukum Taurat itu sendiri kalau dia sebagai Tuhan? Nah, makanya kita Tritunggal mengatakan bahwa dia harus datang sebagai manusia supaya dia bisa melakukan ini semua, mempersembahkan korban itu mengganti manusia. Jadi manusia mengganti manusia, tidak bisa Tuhan mengganti manusia, harus setara dong. Makanya Anda membaca hukum Taurat itu Anda perhatikan baik-baik. Lalu ketika Anda bernarasi ketika Yesus Udah, datang, jangan menabrak dia menggenapi Taurat. Aku nggak bicara sama kamu. Kamu nggak ada levelnya sama saya. Saya baru tangkap kamu sedikit saja. Saya tuh perhatikan kamu punya narasi. Saya tidak perlu angkat dari narasimu. Kamu berkata Yesus datang untuk menggenapi Taurat, harus menggenapi korban penghapus dosa, harus menggenapi korban keselamatan, harus menggenapi 363 loh. Semua itu Yesus genapi. Nah, dia menggenapi harus sesuai dengan ketentuan Taurat. Yang mempersembahkan kepada Allah sebagai pengantara adalah seorang imam. Nah, Yesus bertindak juga sebagai seorang imam, bukan Tuhan. Anda baca Taurat baik-baik. Makanya ketika kalian bernarasi, kalian menabrak hukum Taurat. Nah, silakan. Udah. Ya. Anda mengatakan harus seperti manusia karena manusia menebus manusia. Lantas bagaimana manusia bisa masuk ke dalam alam maut? Ya, 1 Petrus 13.
Iya, masuk ke dalam alam maut itu, membebaskan roh-roh yang terbelenggu sejak zaman Nuh, dan maut ada di dalam genggaman tangannya. Bagaimana bisa manusia masuk ke situ, bro? Pikir pakai logika, bro, sebelum berucap itu. Paham kau? Saya tidak bertanya. Sekarang yang saya tanya, yang masuk ke dalam dunia orang mati itu roh atau tubuh daging? Dia mau masuk dalam tubuh dagingnya, mau masuk di dalam rohnya. Dia itu Nggak bisa jawab. dia itu Nggak bisa jawab. dia itu transenden. Lu paham transenden nggak? Makanya kamu tuh paham Jadi yang ditanyakan tubuh dagingnya apa rohnya, itu aja jawabnya, Pak. Nggak usah jauh-jauh. Ya, itu jelas rohnya yang masuk karena tubuhnya ada di dalam gua itu. Oh, Karena dia oh masuk ke rohnya dalam yang alam masuk. Iya, masuk Iya, ke dalam rohnya alam yang masuk. rohnya Dagingnya dia. kemana? Iya, dagingnya kemana? Kubur itu. Dan Hah? Jadi daging roh. nah sekarang yang masuk ke dalam itu tubuhnya. Bingung Melna. Loh, aku tanya sama kamu, kok bingung? Loh, yang masuk kepada Enggak. dunia Kok orang nanya? mati itu tubuhnya, dagingnya atau rohnya? Ya jelas dagingnya ada di dalam goa. Itu rohnya yang masuk ke situ sebab dia transenden. Gitu loh. Bisa, roh ya, Enggak. roh ya, bukan tubuh kan? Berarti Oke, tubuhnya oke. bukan tubuh Ya rohnya Tuhan yang dong. masuk lah. Berarti Yang bukan masuk tubuh cuma Tuhan. rohnya. Tubuhnya bukan tubuh Tuhan, tubuh manusia. Ya rohnya yang masuk ke situ lah. Kenapa? Iya, Alam roh tubuhnya itu. yang Allah. Tubuhnya kan Iya, manusia, kenapa? tidak bisa masuk. Jadi saya tanya gini, saya tanya lagi Pak Melna. Yang lahir itu Tuhan atau manusia? Yang lahir Tuhan. Nah, Tuhan. Oke. Tubuhnya? Kamu kan menantang. Kamu bilang harus masuk dengan tubuhnya toh. Di mana? Sebentar. Di mana Tubuhnya dari siapa ayatnya? tadinya? Tubuhnya masuk ke dalam alam maut itu. Karena di Iya, situ enggak, sudah yang sangat saya tanya, terjelas. gini, Pak. Sabar dulu. Di situ tertulis iya. membebaskan sabar dulu. Iya, itu tahu. membebaskan roh-roh. Nah, kalau di situ tertulis membebaskan tubuh yang terbelenggu, ya sama tubuhnya masuk. Karena yang dibebaskan adalah roh-roh yang terbelenggu. Berarti Pak Melna nggak paham pertanyaannya. Jadi gini Pak, jadi menurut Bapak kan tadi yang lahir Tuhan. Jadi ya kan betul nggak? Betul ya? Betul ya Pak Melna ya? Yang lahir kan Tuhan. Yang lahir, ya Nah. Tuhan lah. Oke. Tubuhnya tubuh siapa? Ya Dagingnya tubuh daging siapa? surgawi. Daging Enggak, yang lahir, surgawi. pas lahir. Yang lahir itu adalah Tuhan. Yesaya 9 ayat 5. Seorang putra telah dilahirkan, namanya disebut Bapak itu sebutan. Ya, oke. Terus jadi dia langsung lahir gitu dari surga turun langsung jeblok gitu atau gimana Pak? Ya bagaimana bisa, dia kan melalui Bunda Maria kok jebrut. Aduh, kok jadi lucu Kak Wiro. Enggak, aku sama Pak Esra aja deh. Enggak, Pak Esra, dulu, sorry. Saya sudah sebentar, enggak. Saya naik ke sini karena saya tertarik ada Wanes gitu loh. Makanya saya naik. Kalau saya suruh berdebat sama Wiro, besok aja dia di rumahnya Billy. Tiap hari kita jumpa. Wanes memang bukan Wanes. Enggak, sebentar. Pak Esra bagaimana nih Pak Esra? Sebentar, kamu Wanes bukan? Saya murid Tuhan Yesus. Loh, di mana ada deklarasi Wanes, deklarasi CO? Katakan ya bila Itu kan- ya, tidak bila tidak Melnaf. Itu kan Karena labeling, selebihnya itu berasal dari labeling. Melnaf. Labelling Itu kan apa labeling itu? Ya, Itu kan labeling dari Bapak. teman-teman dari Tunggal. Oke, kalau Loh, labeling saya itu nggak bisa berasa nggak? YO Wanes, saya murid Tuhan Yesus. Kenapa? Nggak boleh. Itu kan hak free will saya. Loh, Iya kan? Lantas kalian Antikristus ini itu yang menolak kemanusiaan Yesus. kalian ini otoritasnya apa? Harus saya Dan itu mengakui firman bahwa saya JO, saya Tuhan. Wanes. Firman, Kalian mau mengintervensi saya. Saya Firman, punya free Bapak. will, bro. Iya, tapi Kalian nggak itu- berhak menginterven free will saya. Kamu bukan Saya mengatakan Kristen. saya murid Tuhan Yesus. Ya itu Kristen kan mengakui begitu kan mau. kemanusiaan Yesus.
Ya gini Pak, Bapak kan sebagai murid Tuhan Yesus, saya sebagai Manusia itu hambanya tetap Tuhan dulu. Yesus. Manusia itu Sebentar manusia dulu. apa? Bapak mau Manusia dari didebat natur tapi Maria, atau manusia iya yang gini. mengambil rupa manusia? Bapak Jadi loncat-loncat konsep lagi sih. penebusan gimana? Pak Wiro, aku berdebat dengan siapa ya? Pak Esra, Iya, Pak gini aja, siapa gini, nih? Eho? gini aja, Saya gini dikeroyok aja 4 Pak. orang, saya jadi nggak bisa fokus. Oke, gini aja sama Ya, Pak kalau nggak Esra. salah, Saya harus lambaikan tangan ke kamera Enggak. aja, Melnaf. bukan Esra lambaikan aja, ke Mas. kamera. Marah-marah. Bukannya Silakan, Pak marah-marah, Esra. kalian ini nggak pernah nggak tahu etika berdiskusi, Esra, berdebat. ya udah. Ngambek kayak super lim nih Bapak Bukannya lama-lama. apa? Ngambek Loh, bukannya kayak kan. superlim. Saya kalau di forum Bukan. diskusi debat itu, ya kan, kalau di dalam Ya, alma mater saya, itu 1 lawan 1, narasumber Alma 1 mater melawan apa narasumber sih 2. kamu? Alma mater mana? Alma mater apa kamu? Alma Kamu mater bukan JO ada. kapten. Ya udah tuh Pak Esra. Aduh, ini Silakan, siapa? Pak Esra. Enggak, Bro Wante Sibuli, kalau kau masih sama saya, masih penasaran, ayo kau buka room, kita pakai timer mau. Alah, Ayo, Betul banget Pak kamu, Menlu Melnaf. dari dulu ini aja ngomong. Tentukan. Apa salahnya di sini pakai timer? Iya, kamu jadi host Iya. juga nggak bisa mengatur, Pak Musa. Kau Iya, mengundang saya di atas alasan untuk banyak. berdiskusi dengan Wanes. Lalu ini siapa yang mereka bertiga ini? Saya yang undang Bapak. Nggak ada, nggak. Saya yang undang Bapak. Udah nggak usah. Iya. Nggak usah ngomong tuh. Sekarang Kalau saya udah sama Esra, berdiskusi udah, dengan udah, Esra. udah, sama Esra. Kami mau Bagaimana Udah, Esra silakan. tanggapan Anda? Iya, anggapannya ini lagi pesan sponsor ya tadi ya. Lanjut Esra. Iya, siap. Jadi kalau tadi yang menarik adalah Bang Melnaf percaya bahwa ada darah dan daging di sorga. Nah, yang saya mau tanyakan itu, tapi saya coba masuk ke Matius 16 ayat 17 dulu ya. Ini ketika Yesus tanya kepada para murid dan Petrus menjawab, Petrus, menurutmu itu siapa aku? Ya, engkau adalah Mesias, anak Allah. Nah, Yesus bilang, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, kata manusia di situ itu di terjemahan ILT-nya itu ditulis darah dan daging. Karena bukan darah dan daging yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa yang di sorga. Jadi artinya ada perbedaan antara roh atau Allah dan juga manusia yang ada darah dan daging. Berarti di sorga itu ya tentu tidak ada darah dan daging. Ini jelas dari ayat ini ya, kan Yesus membuat perbedaan. Nah, terus yang kedua itu yang saya mau tanyakan, Nanya apa Pak? Darah dan daging di surga. Lantas Henok kemana Henok bentar, itu? Pak Menlu, bentar. Dia mungkin ya sorry, lagi ini. Iya. sorry ini aku bentar, tadi agak pindah sebentar. Eh, ketika Tuhan Yesus itu ditikam lambungnya, ketika ditikam dan keluar air dan darah, itu yang bisa ditikam itu tubuh sorgawi atau tubuh duniawi. Kalau misalkan itu Oke. adalah tubuh sorgawi, ya, senjata macam apa yang bisa menembus Nah, tubuh sorgawi itu? nah ini pasti ke situ saya udah paham gini ya. Kita bicara Mulai darah dari dan daging dan daging. darah dan daging dulu Pak Menlu. Oke, darah dan daging tidak mendapat tempat di surga. Begitu yang saya dengar tadi ya pertanyaan Anda. Sekarang kalau misalkan darah dan daging tidak mendapat di surga, lantas si Henok yang mukso itu, yang rapture itu, kemana dia? Itu dengan badan-badannya. Henok tidak ditemukan mayatnya. Dia langsung jelek gitu aja, rapture dia. Kemana itu darah dan daging Henok? Ada di mana? Mungkin di laundry dulu apa gimana tuh? Jelas nggak di purgatori nggak ada itu, karena dia sangat bergaul erat dengan Tuhan ceritanya, maka dia terangkat di surga. Demikian juga dengan Elia, langsung terangkat. Elia adalah darah dan daging manusia, itu buktinya ada tuh darah dan daging di surga, darah daging Elia, darah daging Henok. dalam tubuh Gimana tuh coba, ayo, gimana coba?
Loh, sekarang jadi Wanas tubuh kemuliaan. Tadi Nona, jadi kamu yang Tritunggal. lagi ditanya kok malah bertanya sih, bingung gua. Aduh, lu diem aja deh, lu besok buka Komal, undang gue. Ya, fantasi ya. Kamu Udah, sorry. pernah bisa menjelaskan nggak? Nggak pernah bisa. Kamu tuh nggak ngerti apa-apa, udah. Kamu bahkan aku ngomong-ngomong dengan Pak Esra, kau nggak paham gitu loh. Diam dulu di bawah kau. Masa sih? Kau belum nyampe kau. Pak Esra bisa Masa? paham nggak? Ini saya udah jelaskan kepada Pak Esra. Pak Esra kan tadi bertanya, apakah tubuh dan daging itu, darah dan daging ada di surga? Itu jawaban saya, jika Anda mengatakan darah dan daging tidak ada di surga. Lantas waktu itu tuh si Henok kemana? Si Elia kemana? Masa ke laundry dulu, ke purgatory dulu, kan nggak mungkin toh. Mereka sangat diperkenankan oleh Tuhan. Orang Jadi yang ke kamu mau laundry bilang dulu ya firman Tuhan itu palsu? Darah dan daging tidak masuk surga itu palsu? itu maksudnya darah dan daging orang berdosa, manusia biasa. Henok gimana? Jadi sekarang Henok? Emang Henok bukan manusia biasa? ya kenapa? Di mana darah dan daging Henok? Emang nggak ada dosa asal, Melnaf. Aduh Tuhan. Aduh. Makanya Dosa. kamu tuh mesti belajar dulu apa itu manusia abadi, immortal. Apa itu manusia Kejadian 5 ayat fana. 3 Set itu siapa Set? Rupa dan gambar Adam. Adam Makanya. kayak gimana waktu itu? Susah ya sama orang yang nggak paham. Macet ya? Kamu harus belajar dulu apa itu immortal. Immortal itu tubuh abadi. Dari tadi tuh kamu tuh bilang bisa gini. Tidak dapat Kamu belajar binasa. dulu, kamu nggak ngerti, Apa kamu itu belajar tubuh itu dia, kalau udah nggak bisa apa itu jawab. apa itu tubuh fana? Makanya kau harus paham dulu. Kenapa kok saya Fantasi. bilang Henok kemana? Elia Fantasi. kemana? Apakah Henok dan Elia tidak ada ini? Berarti Kebanyakan nonton anime nih Bapak ini. Aduh, ini lagi QQ. Aduh. QQ tuh kalah sama nyuk-nyuk, kalah sama bot-bot. Saya kasih tahu kamu. Kalahnya sama, apa namanya? Firman Tuhan aja kamu QQ tuh kalahnya modifikasi. sama 4 kartu di bawah 9 tuh kalah QQ, saya kasih tahu kalau. Lanjut. Bang Fantasi, Bang Ezra, Bang Fantasi. Jadi begini maksudnya Pak Melnaf itu, jadi Iya, kan saya bener. ini apa ya Alkitab satu dengan yang lainnya itu berarti kontradiksi gitu loh Pak. Oh, Melnaf mau jadi Tuhan berfirman juga, nambahin Iya. firman baru. Kontradiksi jadinya. Tuhan Melnaf namanya Sekarang saya tanya dulu sama kamu. Ketika para murid menyembuhkan orang sakit, mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus, dan Ya, anak-anak Skewa juga, Kamu dan tuh anak-anak menghindari Skewa menyebut pertanyaan nama dengan Tuhan Yesus. pertanyaan gaya kuno. Kok lari-lari ke sana Pak? Jangan lari. Iya, Ya kamu kan bilang tubuh nggak dan usah darah dan lompat-lompat daging. kayak tupai. Kamu terlampau tua untuk lompat-lompat. Kamu kan bilang darah dan daging tidak terdapat di surga, berarti harus dibuang dong. Berarti harus dibuang. Berarti harus dibuang dong ayat itu, betul nggak? Tadi Wiro kan Kalau bertanya nggak gitu ada dong, dosa betul nggak? asal, mengapain Yesus diutus? Melnaf? Kenapa mesti Aduh Pak dibalikin? Musa, nggak, saya turun aja deh kalau gini terus deh Pak. Saya nggak Ya bisa udah, Pak. nggak ada yang maksa kok. Ya nanti aja Dari deh. masa Nggak pandemi bisa saya. Nangis lah. Pak Mena Itu jangan nangis. ayat Kebanyakan- sebut daging dan darah tidak mendapat bagian di surga. Nah, Anda Oke. datang Ini- bilang daging dan darah ada di surga. Yang harus dibuang itu Anda. Jadi ayat itu untuk apa? Tadi kan si Pak Wiro bilang, saya kan bertanya, lalu Henok dan Elia kemana? Oh kalau gitu ayat itu salah dong. Tubuh dan Pak darah Bernard, daging tidak dapat ketika di mereka surga. terangkat di surga, tubuh mereka diubahkan dalam tubuh kemuliaan surgawi. Ada ayat. Semua orang ada ayatnya ketika nanti ini dibuktikan, semua orang yang terangkat ke surga diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Oke? Jadi semua diubahkan. Jadi tidak ada lagi darah dan daging. Semua sudah diubahkan dalam apa? Gimana? Tubuh roh. Tubuh kemuliaan itu tubuh roh, bukan tubuh darah dan Di mana daging. ayat? Loh, Ayatnya di pada saat mana? kafiri berbunyi sebentar. Cari yang pada saat Saya tahu. kafiri berbunyi. Iya, tubuh maka semua kemuliaan, orang akan diubah betul. dalam sekejap. Itu. Iya, itu kan ayat saya, ayat favorit saya itu. Bukan favorit kamu, itu Alkitab, bukan ayatnya kamu. Iya. Kamu
Iya, saya sering membawakan ayat itu 1 Tesalonika Kamu mau 4. membawakan, kita juga membawakan. Jadi apa yang urgensinya kamu? Saya juga bawakan Iya, sekarang. itu Tuhan Yesus. dia bingung bahwa ayat Tubuh itu kemuliaan tidak itu harus memang betul. Memang betul tubuh kemuliaan. Lantas kau bilang di mana kau bilang di situ darah dan daging tidak ada Jadi terdapat diubah dalam kan tubuh tidak ada kemuliaan? darah dan daging kan sudah Di mana hukumnya itu? bahwa darah dan daging itu hukum dulu, jangan diubah. Di mana ayatnya tubuh kemuliaan tidak ada darah dan daging? Di mana ayatnya? Kasih saya kasih kamu 10 juta sekarang. Gini aja. Tubuh Begini dan aja, darah tidak ada, Pak. tidak mendapat kebagian dari dalam Di surga. mana tuh? Di mana ada? Di mana ayatnya Begini aja, tubuh kemuliaan 10 juta tidak ya. ada darah dan daging? Di 10 juta mana? ya. Di mana? 10 juta ya. Jangan narasi liar kamu. Tadi kamu kan bilang 10 Ayatnya juta. di mana? Ini aku mau buka ayat 10 juta ya. Ayatnya di mana tubuh kemuliaan tidak ada darah dan daging? Di mana? Iya. Tubuh kemuliaan tidak ada darah dan daging. 1 Di mana? Kasih Korintus saya ayatnya. 15 ayat 51 dan 52. 10 juta kasih saya sini. Ya kau sebutkan dulu. Di mana? Kau sebut aja. Bang, bagi-bagi ya, bagi-bagi ya. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Aku goceng aja ya, aku goceng ya. Aku kirim nomor rekening ini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Oh iya betul, tubuh kemuliaan. Lalu di mana tertulis tubuh kemuliaan ada darah dan daging? Di mana? Tubuh. Mulai mana 10 juta saya? Loh, Darah, di mana Katakannya tertulis bila ya. tubuh? darah dan tubuh Katakan Di tidak mana mendapat bagian tertulis? dalam Tidak. surga. Di mana Selebihnya itu tertulis berasal tubuh dari kemuliaan? Melnaf. Makanya kan saya bilang di mana ayatnya tubuh Pak Melnaf, kamu mengatakan tadi kamu anak Tuhan Yesus. Sekarang kamu mengatakan 10 juta. Itu harus kamu tepati. saya kan bilang ini saya rekam loh secara auto loh, secara Iya. otomatis loh. Di mana ada kabur. tertulis? Di mana ada tertulis tubuh kemuliaan Melnaf itu omong-omong tidak ada aja. darah dan daging? Di mana Kosongan, konotasinya? Melnaf, imannya. Tipu-tipu. Begini aja Tubuh deh. kemuliaan Begini, itu dengan darah dan daging di mana? Kita kan ada Enggak. 1, 2, 3, 4, Aduh, 5, Tuhan 6, Yesus. 7 orang. Bang Melnaf, 1 orang 1,5 juta ya. Kok enak? Kau sama juga mau garong duitku kau. Enak Loh. aja, udah salah mau garong Lo lagi. bertanggung jawab Memang kan kalian iman kayak Anda gitu. loh. Ini Lo Melnaf, Kalian tuh gitu memang. Melnaf ini Melnaf ayatnya. Korintus 1 ayat 15. 1 Korintus Korintus 15. pasal 15 ayat 50. Bahwa darah dan daging tidak mendapat kebagian dalam kerajaan Allah. Itu apa itu? Loh, saya sudah paham. Itu maksudnya darah dan daging manusia. Heeh. Sekarang di mana tertulis tubuh dan kemuliaan itu tidak terdapat gini. darah dan Gini daging? aja, Pak. Di Bukan, mana? bukan, Iya, gini Melnaf. aja. Gini aja, Kamu gini. kan bilang Gini. manusia itu Apa itu? manusia Loh, apa? saya bilang tubuh kemuliaan. Saya bilang tubuh kemuliaan sesuai dengan perkataan Pak Edo. Di mana? Iya, gini aja Pak Melnaf, begini aja. Kalau memang tubuh dan darah dan tubuh kemuliaan itu tidak ada darah dan dagingnya, ya. Kalau ada darah dan dagingnya berarti sudah kontradiksi dengan darah dan daging di surga itu tidak ada darah dan daging. Itu udah kontradiksi itu Pak. Nah, sekarang begini. sekarang gini Makanya pertanyaannya. saya minta ayatnya. Sabar dulu, Saya minta Melnaf, dua. lagi ngejelasin dia. Aduh, kamu Sekarang Saya- pertanyaannya saya sudah udah paham, ada saya sudah isinya, paham. kosongan udah gitu Saya sudah Anda diam paham. dulu. Saya sudah paham. Udah kosongan, Saya sudah Anda- paham. Anda harus diam dulu. Nih, saya kasih dua. Aduh, Melnaf Saya ini. pur, saya kasih dua jalan. Mana 10 juta dulu, Kamu mana? saya kasih kamu Biro 2 jalan ya. Di mana tertulis tubuh kemuliaan? Lompat lagi. Di mana tertulis Jangan tubuh kabur dari kemuliaan 10 juta tidak? saya, mana 10 Aduh, juta, Tuhan Yesus. mana? Ih, gua kepret juga. Kenapa nih, kamu orang terlampau yang- miskin untuk bayar 10 juta? Apa perlu Enak. saya transfer dulu Di ke kamu mana? 10 juta baru kamu transfer lagi ke saya Di- 10 juta?
di mana tertulis, Bro Wiro, saya kasih kamu 2, saya fur kamu 2 jalan. Di mana Nggak tertulis usah. tubuh kemuliaan. Oke, saya Sebentar, baca ya. kenapa sih? Oke, saya Nggak baca usah. 10 juta. Bang, saya baca. Enggak. Capek, Di gue dalam capek. 1 Korintus Aku 15 sama ayat 42, saya baca. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam keinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. 10 juta. Cepat. ini orang apaan ya? Loh, dibangkitkan Ini. dalam tubuh kemuliaan tidak di situ. Nah, apa? Nah, Loh, kamu memang tanya saya juga kita tubuh mengakui di kemuliaan. dalam saya mengakui tubuh kemuliaan, tetapi di mana tubuh kemuliaan terdapat darah dan daging? Di mana ayatnya? Menal, tadi Tidak bukan ada cerita bilang ini, tubuh bentar, kemuliaan diam, terdapat diam, darah dan diam. daging. Bentar. Tadi Tadi sudah- kan cerita Tuhan itu punya tubuh dan daging, Anda bilang, kan? Nah, sekarang kan Anda bilang itu tubuh dan daging dan darah itu dibawa dari surga. Pertanyaan dari Pak Ezra kan, dari mana di surga ada tubuh dan ada daging dan darah? Kan itu masalahnya. Oke, saya jawab ya Anda Pak. bawa ke Henok. Sabar sebentar, saya jawab. Anda mengatakan itu ya secara dari atas ke bawah. Ini si Pak Edo mengatakan dari bawah ke atas, seketika tubuh kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Ya kan? Makanya di mana tubuh kemuliaan yang diubah Ini itu? pertanyaannya Sabar dulu. Aduh. Sekarang saya kasih 2 jalan, Pak Edo. Pak Edo mengatakan 1 Tesalonika 4, seketika tubuh kita yang dapat binasa akan diubah menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Binasa yaitu tubuh kemuliaan. Nah, sekarang kita bicara narasi Pak Edo dari bawah ke atas ceritanya, dari bawah ke atas kita ini. Nah, di mana tertulis tubuh kemuliaan kita itu? Pertama, tidak terdapat darah dan daging. Kedua, terdapat darah dan daging. Saya kasih 2 jalan, saya fur kamu. Saya fur kamu. Hubungannya apa? Sekarang pertanyaannya kan di Tuhan itu membawa darah dan daging tadi. Aduh, Ezra ini tanya lagi. Anda ini. Aduh, Kok hostnya larinya udah ke kayak bawah ke gini atas, lagi. bawa ke atas. Udah, Ini langsung hostnya aja, nggak- Pak. Dia Enggak, menghindari 10 juta saya. Iya, Nah, kamu langsung hutang aja. ya. Langsung Hutang sama Pak itu Isra aja, Pak Isra. sudah menjadi kesepakatan aja. hari ini, Melnaf. Enak aja. Sampai kamu gua nggak ada dia selesaikan, sama. Gua Kamu tidak akan ada dia tetap sama berhutang rampok. sama saya. Gua tidak Nah, ada dia perhatikan sama itu, perampok Melnaf. macam kau. Nggak ada. Mendingan Kalau uang tahu gua apa 10 kata juta Tuhan gua tentang kasih. hutang Mendingan harus gua kasih dilunasi, Melnaf. mendingan gua kasih pengemis Sudah dibanding sia-sialah kasih imanmu, lu. Melnaf. Melnaf, Kamu Melnaf, nggak enak Pak aja. Melnaf, nanti Kau nggak bisa jawab. Kau minta Gini. 10 juta. Aduh. Pak Melnaf mengatakan tadi Pak Melnaf ini anak Tuhan ya. Jadi kalau Pak Melnaf tidak mau bayar, biarlah Tuhan yang ngambil sama Pak Melnaf ya. Iya, Amin. amin, amin. Nih, saya kasih nih tuh, ambil tuh 10 juta, ambil. Mulai kan Parah lu. pendusta. Pak Selebihnya Menaf, berasal Pak dari Menaf karena katakannya Enak bilang aja. tidak bilang Jawab tidak. nggak bisa, Selebihnya dari minta Melnaf. cap tiaw. Iya kak, Legion. Mendingan gua DP Yamaha yang terbaru buat Dari Legion 10 dukungan. juta. Pak Menaf, Lu bukan kalau dari dukungan. ngomong itu, Lu Pak kagak Menaf bisa ngomong jawab, lu minta dari omongan, minta Pak. hadiah. Enak Udah, aja lu. lanjut sama Israel lanjut. Pak Nela asal keluar Iya. statement yang enggak. Bener ya, makanya kamu orang sekarang protes. aku kasih, kamu tadi masih terbuka kan? Kamu minta tunjukkan mana itu darah daging itu? Galatia 4 ayat 29. Lanjut sama Israel, Pak. Sebentar, saya mau dapetin 10 juta. Galatia 4 ayat 29. Jangan lari kamu, Melnaf. Mau lari dari saya kamu. Lanjut Pak Esra, 20 juta jadinya Melnaf ya. Aku Tetapi udah seperti malam loh Pak Esra. dahulu, Udah. dengarkan. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Saya bicara dari bawah ke atas, bukan yang itu, paham nggak? Dari bawah ke Ulangi atas. lagi. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, Aduh, Tuhan Yesus. menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini Melnaf. Kasih aku 20 Iya, juta. mana darahnya Jangan kamu lari mana? lagi. Mana darahnya? Mana darahnya nggak ada? Gua akur lagi lo, nggak ada darahnya mana? Memang darah tidak ada di surga. Gimana sih, Saya Mel? tanya Pak Menaf. Waktu Pak Menaf mati, Pak Menaf pun darah di mana kering kan? Yang naik ke surga tubuh apa?
tubuh rohani. Orang nanya malah ditanya gimana sih? Coba Lu kalau Johan, ada Pak Melnaf. kamu kalau Gini Pak Melnaf, kamu bayar 10 juta ya. Ini ada ayat ini. Yohanes 1 ayat 13. Coba dibaca. Pak Melnaf ya kamu yang bawa ayat, kamu yang baca, bro. Tubuh Gimana berdarah. sih? Tidak ada orang Ini mati bawa tubuh darahnya ke surga, Pak. Yang Bapak punya roh yang saya nggak bicara orang mati. Saya bicara tubuh kemuliaan. 1 Tesalonika 4. Tuh, Bapak berkata Saya dari bicara bawah 1 ke Tesalonika atas. Saya 4. berkata begini, orang mati, Bapak kalau mati kan tubuh itu kering daripada darah. Daging itu habis, hancur. Kok malah orang Gimana ada mati? dibawa ke surga? Nah, Bapak Udah bisa dari nggak bawah Kita ke atas. bicara- maju-maju nih. Nggak maju-maju ini, Pak. Kita Pak bicara Menang, tubuh, Pak, kita Pak. bicara tubuh, kita Udah, bicara Pak tubuh Menang, itu nggak ada kemuliaan. guna. Udah. Anda nggak konsisten. Ya udah lanjut Pak Isra, lanjut. Lanjut. Pak Melnaf 10 jutanya. Aduh Q lagi, aduh Q. Kamu tuh kalah sama balak 6, tau nggak? Kasiannya Melnaf. Udah lanjut Bang Isra. Abaikan aja nih si kakek tua kita ini. Yang kasihan itu kamu. Kamu salah jawab minta 10 juta. Kasihan deh lu. Menang, kamu mau diskusi, mau lanjut nggak? Iya, lanjut. Lanjut Pak Isra, lanjut. Ya, siap. Oke, tadi kan sempat ada pertanyaan tentang yang Elia dan Henok tadi ya. Nah, cuman tadi udah sempat disinggung sama teman-teman. Jadi ketika diangkat ke sorga itu, ya kita bisa pahami tubuh naturalnya, tubuh duniawinya itu ya diubahkan. Nah, saya tertarik di Imamat 17 ayat 11. Itu kan ditulis karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Jadi kalau misalkan nyawa makhluk itu ada di dalam darahnya, sedangkan di sorga itu adalah makhluk roh ya, spiritual creatures. Saya juga tidak bisa mencari contoh di mana malaikat itu bisa dilukai atau keluar darahnya. Atau mungkin ketika ada ayat bahwa peperangan kita itu bukan peperangan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh penguasa-penguasa yang ada di angkasa. Nah, artinya Alkitab itu kan selalu jelas memberikan perbedaan antara bukan melawan darah dan daging dan juga antara roh. Jadi artinya roh dan juga darah dan daging itu perbedaannya jelas sekali. Apalagi kalau masuk yang di 1 Korintus 15 tadi itu sebenarnya kalau dibaca dari awal sampai bawah itu kita dapat konteksnya bahwa itu berbicara letterlek tentang perbedaan antara tubuh jasmani, manusia rohani dan juga manusia jasmani. Nah, itu satu. Terus yang kedua yang tadi belum terjawab nih Bang Melnaf. Ketika ditikam lambungnya, itu yang ditikam, yang bisa ditikam itu tubuh surgawi atau tubuh duniawi? Lanjut Pak. Oke. Yang tertikam adalah dia yang tertikam, maksudnya kalau menurut saya adalah tubuh surgawi itu karena dia mengambil segala kelemahan manusia, Pak. Bukan itu saja, mengambil segala kutuk juga, kutuk manusia. Maka menjadi terkutuklah yang mati di atas kayu salib sehingga roh itu meninggalkan dia. Dia kan mengambil segala kelemahan manusia, Ibrani 4:15, Pak. Bisa sakit, bisa haus. Dia betul-betul sakit kayak kita manusia waktu dicambuk itu sakit betul-betul dia. Bukan doketisme, bukan pura-pura. Dia waktu berdoa di Taman Getsemani itu sangat seperti peluhnya seperti darah, itu betul-betul seperti kita ketakutan gitu. Kayak kita besok mau dihukum mati itu ya kita seperti itu. Mengambil semua kelemahan dia, men-take over dia itu. Tubuh surgawi itu, tubuh surgawi yang sangat mahal itu ya, the flesh itu. Ya, yang juga ada mengandung darah 1 Petrus 1 ayat 18-19. Dia mengambil semua kelemahan manusia dan mengambil semua kutuk manusia. Bayangkan Pak, betapa mulianya tubuh itu Pak. Makanya tubuh kemuliaan kita itu nanti dialah sebagai pioner, sebagai pelopor istilahnya,
Ya, tubuh kemuliaan itu nanti Iya, kita oh, nanti akan Pak berubah. Melnaf ini. Setiap Pak Menaf narasi selalu timbul pertanyaan. Pak Menaf selalu narasi kita Loh, timbulkan bukan pertanyaan. Kamu tuh apa sih? Saya lagi bicara sama Esra, Kan Pak. Bapak berkata begini, tubuh Aduh, Tuhan surgawi, Yesus. Bapak dengar. Soma itu tubuh manusia juga, Pak. Berarti kita Tuhan. Soma dikenakan kepada tubuh Tuhan, soma juga dikenakan kepada tubuh manusia. Pertanyaan saya, apakah kita juga adalah Tuhan? Saya dengan Pak Esra lagi bersimponi ya, lagi bersimponi Iya, melantunkan. setiap narasi Pak Menaf selalu Sebentar. menimbulkan pertanyaan loh. Karena bertentangan dengan Pak, sabar dulu, Iya, makanya sabar saya dulu, tanya, Pak. kalau tubuh Tuhan dikatakan soma, tubuh Ya surgawi, Tuhan Yesus, maka tubuh manusia ampun. ini juga tubuh surgawi adalah Tuhan. Setiap melangkah langkahmu tuh semakin menjauhi kebenaran, Melnaf. Setiap narasi itu semakin sebentar. jauh dari firman. Saya dan Pak Narasimu Esra itu sedang melantun. menghujat firman. Saya dengan Pak Esra sedang melantunkan Mengerikan syair sekali. Beethoven. Saya dan Pak Esra sedang melantunkan syair Beethoven, orkestra Beethoven. Beethoven Lantas apa? kalian Kamu biasanya orkes dangdut. lantas kalian 10 menarik juta kami belajar aja nggak dore, bisa kamu bayar tepati belajar janji. lantas kalian menarik kami belajar do re mi fa Beethoven sol. dari mana? Udah organ tunggal aja Ibarat mana? kata saya dengan Pak Esra sedang melantunkan orkestra Beethoven. Kalian lalu tiba-tiba nyeletuk menarik kami untuk belajar do re mi gitu loh. Paham nggak? Pak Esra lanjut, Pak Esra. Beethovennya lagu apa? Pak Menaf akan menimbulkan Pak Esra pertanyaan. lanjut, Pak Esra. narasi. Coba Beethovennya Pak Esra lagu apa? lanjut, Pak Esra. Dia Lanjut, Pak semakin Esra. narasi refleks sama sekali dia. Kan bingung loh, gitu. Sebastian Bach, Beethoven. Oke, aku coba lanjutin ya. Oke, jadi tadi jawabannya Bang Melnaf yang ditikam lambungnya itu adalah tubuh surgawi. Nah, yang saya mau tanyakan itu, ketika di dalam dunia, apakah tubuh surgawinya itu berhenti menjadi tidak maha kuasa? Artinya kan kita sama-sama tahu bahwa Allah itu maha kuasa dan sifatnya itu tidak berubah, ya kan? Tidak mungkin Allah dari yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Itu kan tidak bisa seperti itu. Lah, yang saya mau tanyakan, ketika dia ditikam, itu apakah dia berhenti menjadi yang maha kuasa? Gini Pak, ya Pak, kalau bicara sudah mengambil alih, Bapak nih punya buku nih kayak saya nih ya, bukunya putih nih putih nih saya kasih tahu nih Pak. Ini buku putih semua ya. Lalu saya tuangin nih Pak. Yang putih ini sudah tercemar Pak. Iya Pak, tubuh surgawi ini sudah mengambil semua dosa kita. Kutuk kita ini udah diambil sama tubuh putih ini Pak. Sehingga tangan Tuhan itu terpaku. Thomas, kau nggak percaya aku dia? Ini loh, lihat tanganku bolong, terpaku. Tubuh ini sudah mengambil Mana alih bolong Pak, sudah tangannya? tercemar Pak. Sudah tercemar ini loh. Yang putih ini sudah Kayak tercemar oleh jiwamu, dosa Melnaf, kita ini loh. tercemar jiwamu sana. Dosa kita ini loh. Dia mengambil alih Pak. Dosanya Tengok. Melnaf. Kamu tidur dulu lah, cuci kaki tidur lah, fantasi lah. Capek gua. Kamu harus 10 juta, Melnaf. Bukan pertanyaan. Coba besarin saya. Saya mau 10 jutanya. Coba besarin saya, host. Saya mau 10 jutanya dulu. Terus ini Pak Menaf. Ngarang terus, setiap bernarasi semakin jauh dari kebenaran. Enggak, saya mau 10 jutanya. Saya mau 10 jutanya. Coba besarin saya. Saya mau 10 juta. Nah, baca Pak Melnaf. Pak QQ, ini kita bicara tubuh kemuliaan dari bawah ke atas. 1 Tesalonika 4. Ya, itu Di mana tentang tubuh apa, kemuliaan Melnaf? kita Orang-orang yang nanti? diperanakan itu tentang apa? Baca ayat sebelum ayat 12. Dari tadi Itu saya dari bawah ke bertanya, atas, Melnaf. Iya, narasi.
Apa terlampau sulit bagi Orang-orang IQ-mu? yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Yang tidak Ya, siapa orang-orang yang ini? Baca diperanakan, ayat sebelumnya. orang-orang yang diperanakan. Mana rapture-nya tubuh kemuliaan mana? Baca ayat Tertulis. sebelumnya, jangan kemana-mana. Aduh, nggak mau gua, nggak. Udahlah, jangan ngalor Oh, ngidul nggak lah. mau baca Capek gua. kebenaran, Melna. Tambah 10 juta loh kamu utang ke Edo, berarti 20 juta kamu ya. Enak aja mau ngangkut Thank duit you. gue lo. Mendingan gua kasih si Aerok buat DP Yamaha. Lanjut. Tubuh kemuliaan, ada darah. Melnaf, selalu narasi itu menimbulkan pertanyaan kemudian. Melnaf, kalau tubuh itu kekal, dia tidak boleh menjadi berdosa, Bang. Tidak kekal lagi. Kekekalan itu tidak bisa berubah menjadi tidak kekal, Bang. Bagaimana tubuh yang surgawi itu, yang kekal itu tiba-tiba berubah menjadi tubuh yang tidak kekal karena dia mati? Padahal hukum kekekalan itu tidak berlaku seperti itu. Kekal selama-lamanya tidak berubah, Bang. Nah, pertanyaan Iya, saya kasih lihat ya. narasi selalu timbulkan pertanyaan. Kok kekekalan di surga Loh, masih bisa makanya- dimakai lagi? Gak bisa, makanya, dong. Allah Pak, mulai kita- berfirman nih. Nih, 1 Allah bikin Tesalonika firman 4. tandingan Tuhan. Tubuh kemuliaan pertama ke 1 Ini Melna ada 1 darah ayat dan 2 nih. daging. Nomor 2 Oh, Melna tidak 1 ada ayat darah dan 2. daging. Di mana tubuh kemuliaan dikatakan tidak ada darah dan daging, dan di mana tubuh kemuliaan ada darah dan daging? Saya kasih ayatnya mana? Jangan ngalor ngidul. Saya bicara tubuh kemuliaan ini. Tadi Ini sudah bicara dikasih. dari bawah ke atas. Ini rapture. Astaga. Rapture. Ini kita bicara dari bawah ke Lama atas. orang Kita ini manusia. Kita ini Bertelinga tapi nggak manusia. bertelinga. Nanti kita ini rapture. Nanti rapture ke atas. Kita rapture. Ya. Ini kita manusia nih di bumi. Kita rapture. Ya, rapture ini kita dinamakan tubuh kemuliaan bunyi sangkakala. Nah, pertanyaan saya, pada saat kita rapture ini di mana ada firman tertulis tubuh kemuliaan kita yang rapture ini? Pertama, ada darah dan daging. Kedua, tidak ada darah dan daging. Di mana ayatnya? Saya menagih janji. Loh, apa Loh, hubungannya? ini Pak bicara Melna, tubuh ayatnya? kemuliaan. Loh, itu Pak Edo tadi berkata tubuh kemuliaan kita. Saya ke situ aja, saya nggak mau lari-lari. Ayo, di Bukan mana? loh, Pak Melna. Makanya nggak ada, Bukan Pak. itu pertanyaan, bukan itu. Kan sebelum Di mana? kan Anda 1 waktu Tesalonika 4 di Tuhan, mana? waktu Tuhan reinkarnasi di bumi, kan Pak Menaf bilang dia bawa tubuh, dia bawa daging dan darah dari surga. Iya, itu kan saya sedang bicara dengan Pak Esra. Kita bicara tubuh dan daging Tuhan. Tiba-tiba si Edo ini nyeletuk. Sekarang Anda 1 buktikan, Tesalonika 4. Anda buktikan tubuh dan darah dan tubuh daging itu. kemuliaan pada bunyi sangkakala. Makanya kan saya sudah bilang, saya dengan Pak Esra ini lagi melantunkan orkestra Beethoven, Sebastian Bach. Tiba-tiba si Edo menyeletuk, suruh belajar do re mi fa sol. Makanya dengar Anda dulu. buktikan Dengar dulu. itu darah dan tubuh darah dan daging itu ada di surga. Anda buktikan itu. Sehingga Tuhanmu itu yang inkarnasi ke dunia itu ada bawa daging dan darah. Anda buktikan Iya. darah dan daging itu dari mana? Pak, kita bicara flash ya. 1 Korintus 15 ayat 38 sampai 41, tubuh daging hewan, tubuh daging manusia, dan tubuh daging surgawi. Flash, itu flash kalau bahasanya. Kita kalau bicara flash, daging yang masih kemerahan itu, bila kita banting saja tuh akan ada bercak darahnya, Pak. Kayak Entah gini itu aja Pak. daging apapun Ini aja, juga. Ini aja Pak Melaf. Flash, Gini, flash, saya itu minta flash, Pak. Iya, flash ya. Oke, gini Pak. Kalau tadi Bapak bilang kan memang itu proses kelahiran Yesus itu kan melalui Roh Kudus ya. Betul ya? Ya Pak. Pak Melaf. Ya, buku gua jadi rusak deh. Gak apa-apa deh, beli lagi besok. Ya, kenapa? Iya kan Pak Melaf bilang Kenapa, Pak? bahwa ya Pak Melaf kan bilang bahwa Yesus itu proses kelahiran Yesus dari Roh Kudus, betul ya? Halo. Nah, memang roh itu yang terkandung di dalam rahim Maria kan roh. Oke. Kenapa? Berarti Dikandung oleh roh. itu, Tubuhnya dari mana? Tubuhnya dari mana gitu? dagingnya dari mana?
Iya kan, udah gua tahu, lu pasti ke situ. Dagingnya dari mana? Iya, Ya itu kan jawaban- daging dari surga kan. 1 Korintus 15 ayat jadi 3841. Di mana surga Jadi, ada daging? tunggu dulu, Aduh, sebentar, menaf. Pak, sebentar. Gimana? Jadi prosesnya bagaimana itu, Pak? Kan ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Kalau kita Iya, ngomong itu proses- udah terjelas gini, tubuh gini. surgawi. Di ayat berapa Iya, tubuh prosesnya. surgawi? Kok masih menolak sih ayat itu, kok heran saya. Tubuh surgawi Enggak, ayat saya mana? nggak menolak. Ya baca Ada, 1 Pak, Korintus 15 Itu Korintus 15 ayat ya. 3841. Ada tubuh masalahnya surgawi, gini, Pak. Coba gini. Pertanyaan saya, tolong jelaskan prosesnya, Pak. Tadi kan Allah itu roh, betul nggak? Setuju nggak? Allah itu roh. Iya betul roh, iya roh. Nah, berarti Terus roh itu yang membawa daging dari sorga, atau roh itu yang menjadi daging di dalam rahim Maria? kalau mengenai mekanisme proses itunya, saya nggak berani bicara karena tidak tertulis. Tetapi yang tertulis Nah. adalah tubuh surgawi itu. Enggak, Itu ini kebangkitan kita tubuh, Melnaf. tunggu, Itu Pak, setelah itu kebangkitan bicara, tubuh. iya, itu bicaranya nggak ke situ, Pak Melnaf. Itu lebih konteksnya lagi kebangkitan. Nah, masalahnya ini yang pertanyaan saya, roh ini gimana nih prosesnya, seperti apa kok bisa jadi itu, bisa ada dagingnya Yesus dari daging Tuhan yang Pak Melnaf bilang ini. Nah, apakah Roh Kudus itu pas turun itu juga bawa daging, atau roh itu berubah jadi daging? Ya kalau kita lihat konteks ayat di dalam 1 Korintus 15 ayat 3841 itu ada tubuh surgawi secara otomatis Nggak ke ya. situ, Pak. Nggak ke situ, Iya. nggak ke situ. Itu prosesnya, proses kebangkitan itu itu beda-beda. Ini yang kelahiran, Pak. Proses Kelahiran, kebangkitan dari mana? Bukan proses kebangkitan, bro. Itu menjelaskan tentang penciptaan. Makanya ada biji berbeda, kebangkitan ya kan? tubuh. Ada tubuh, ada daging hewan di udara berbeda dengan yang di laut, berbeda dengan yang di Pak. darat. Nggak, gini. Itu Gini, bicara Pak, gini. mekanisme, Bapak paham nggak? bicara tentang Oke. penciptaan makhluk Gini, hidup. Tadi itu kan udah jelas tuh, ya, Roh Kudus yang bawa dari surga, bawa ke dalam rahim Maria, atau Roh Kudus ini kucuk berubah jadi daging. Waduh, saya nggak bisa Atau ngomong, gimana, nggak Pak? berani, nggak ada ayat. Oke Pak Nggak ada Menaf, ayatnya aku itu. bacain ayat yang Anda bilang itu tubuh jasmani dan tubuh rohani ya. Dengar ya Pak Menaf. Iya. Tetapi, Oke, boleh. tetapi mungkin ada orang bertanya bagaimana orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, Pak Menaf nih, Pak Menaf yang bodoh. Apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum dan biji. Nah ini. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama dengan daging manusia, lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, dan lain daripada daging ikan. Mana? Ini adalah tubuh setelah Itu kita bukan- mati. Iya, itu bukan proses penciptaan karena konteksnya berbeda. Dari Nah, mana Pak masalahnya- Menaf? Bukan itu. Anda bilang Pak, kalau Nah, kalau itu bicara konteksnya berbeda, masalah Pak. biji, Dari itu masalah beda, benih, Pak. Gini, Pak. Biji Iya, itu benih. gini. Itu Gini, proses Pak. Itu penciptaan, konteks. Pak. Tapi kok Bukan bukan proses di situ. tubuh. bandel Coba kali, dibaca. Pak Menaf. Udahlah, lanjutlah. Aku Bandel. males. Ya udah, gini aja. Jadi jawab dulu, Pak. Bagaimana nih prosesnya nih? Apakah daging itu dibawa Roh Kudus kucuk gebluk jadi di dalam rahim Maria, atau kucuk datang ting berubah jadi manusia, jadi apa, daging? Iya, saya nggak Jadi bisa yang mana? jawab, saya nggak bisa jawab secara kucur-kucuruk karena nggak ada ayatnya. Model Hans. Iya, sekarang Iya, kan? kalau Bagaimana aku berkata jadi gini, Pak, maksud saya gini, Bapak harus bertanggungjawabkan imannya Bapak dong. Kan Bapak Loh, aku mau mengimani tanggung bahwa jawab itu dengan iman. Aku tubuh mau dari- tanggung jawab, tetapi Iya. pertanyaanmu tidak terdapat di dalam Alkitab. Mana ada Alkitab kucur-kucur ting gitu, nggak ada. Yang enggak gimana Gimana ya? coba? Yang benar yang mana ya? Coba yang benar yang seperti apa? Yang benar itu adalah di dalam Yesaya 9 ayat 5. Telah lahir seorang Enggak, ini putra.
Iya, bukan Itu yang ini itu lahir, masalah itu yang kan lahir. proses Kalau lahirnya, Pak, proses lahirnya. mekanisme Itu jadinya, Bapak yang mekanisme kekal Iya. roh itu Tuhan masuk, Yesus. mekanismenya Ah, kan, mekanismenya ya, atau mekanismenya kan, ya kan. iya, iya, Nah, iya. mekanismenya kita nggak dijelasin, makanya saya mau menjawab kucur itu sebabnya nggak tertulis, Pak Wiro. Nah, berarti gini, Pak. Mana ada? Berarti gini, Pak. Gini, Gimana Pak. saya jawab? Berarti nggak bisa. Berarti belum bisa disimpulkan itu daging Tuhan. Iya, memang tidak bisa disimpulkan, Iya kan? tetapi Nah, ya tetapi sudah. dikasih clue. Kenapa Sabar dibawa-bawa dulu, daging Tuhan? sabar Dan dulu. anak udah kamu udah Tetapi akui ya, tetapi dikasih atau clue, membayar ada 10 clue-nya juta. itu. Udah diem, mau Ini diem apa garong, mau bayar 10 ini juta? garong. Lu kalau mau Enggak, lu kalau mau gimana sih? mabok, Oh ya udah bayar gua 10 kasih lu juta, duit. tetap tagih ya. Tetap Enggak, lu kalau mau mabok, maaf. Tetap ngomong apa tuntut sih lu? janjimu. Ya lu tuntut Ayo, aja lu ngomong. share lagi. Bro Iya, Wiro, jadi saya gimana? kasih 10 tahu juta ya. aja. Clue-nya itu enggak, Jadi gimana? itu dikasih clue, itu dikasih Clue clue. apa lagi? Makanya kalau baca Alkitab itu jangan menuntut seperti RT 6. Di mana ayatnya? Di mana seperti gini gitu loh. Enggak Loh, ada. enggak, Pak. Gitu loh. Gini, Iman gini, itu Pak. berdiri Maaf. dari kebenaran di atas Iya, firman. maksud saya gini, Pak. Bapak kan Lu bahwa aja- selalu beriman. Lu aja Bapak nggak bukan di bener atas sok ngomong khayalan, beneran lu Nel, gimana lu? Pak, Kamu aja nggak gini, bener Pak. gimana mau ngomong nggak bener lo? Saya gini, Pak. Saya ngomong, Pak. Saya gini ngomong, Pak. Saya tuh Bapak beriman kepada daging Tuhan, betul nggak? Kok beriman sih? Terus Aku beriman iya, kepada Tuhan mengimani. Yesus. Iya, mengimani Tuhan Yesus itu adalah daging Tuhan, betul nggak? Ya memang daging Tuhan dia. Ya sudah, berarti mengimani. Nah, sekarang iman Bapak coba dibuktikan. Di situ tidak tertulis, kucul-kucul Ya, nggak ada, berarti kan nggak bisa tetapi dikasih clue. disimpulkan. Iya, Ya, berarti nggak aku- bisa disimpulkan. Saya selalu Nah sekarang ingat begini apa? aja, sekarang begini aja, di mana aku kan ada Enggak, clue-nya, enggak, gini ada dulu, clue-nya. gini dulu, Pak. Sabar dulu, Udah, Bapak enggak, jangan ngomong aja memasukkan, dulu, gini. jangan Enggak, kan memasukkan gini, Pak. pemikiranmu Kan sama-sama. kepada Iya, aku, fair, jangan, ya, nggak fair boleh, dong, nggak Pak. boleh, Bapak fair nggak dong, boleh. jangan Aku, gitu. saya ada clue-nya, saya ada clue, saya ada kisi-kisi, ada clue. Enggak gini, Pak. Daging Bapak surgawi. mau kisi-kisi mau apa, tapi kan Saya ini nggak ada bisa clue-nya. disimpulkan, Pak. Saya ada Ini nggak clue-nya. bisa Nah, di mana disimpulkan, clue-mu? Di mana clue-mu? Oh, ya udah, disebut silakan. disebut daging Silakan, di Bu. mana Clue-nya Bapak, petunjuk? silakan. Iya, silakan. Oke, Silakan. saya Oke, coba petunjuknya kasih sebuah Ibrani 2 ayat clue. 14. Sebentar, kamu Surgawi, jangan tubuh banyak ngomong. surgawi. Ibrani 2 ayat Itu 14, dulunya saya mau baca saya. firman. Diam dulu. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan Nah, mendapat betul. bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 20 juta mana? Dia menjadi seperti keadaan mereka, seperti keadaan mereka. Lu harus paham. Kamu harus paham kalimat setiap kalimat. Seperti keadaan, Macet. keadaan. Seperti keadaan dia. Masih Apakah kurang, dia saya seperti kasih itu? lagi. Enggak. Ibrani 2 ayat 17, kamu diam lagi. 30 Enggak juta nih. percuma. Itulah percuma sebabnya, pendusta maka nggak bisa nemu ayat, nggak dalam bakal bisa. segala hal, jangan kejang-kejang, Nona. Itulah sebabnya, maka dalam segala pendusta nggak hal, bakal nggak akan bisa menyangkal, pendusta nggak akan bisa tidak akan bisa Aku menyangkal akan tetap pendusta. Lu tuntut kasih ini ayat. ya nanti saat Saya Maranatha. Itulah tunggu sebabnya, sampai pagi kau. maka Saya dalam tunggu kok. segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Nah, apakah dia asalnya sama? Kan enggak asalnya. Makanya disamakan. Maaf, begini. Apakah asalnya sama? Makanya ada tertulis disamakan. Maaf, begini Paham aja nggak deh. sih? Nggak usah Lu pusing-pusing. cari enggak gini. Kamu setiap cari ayat saya tambah 10 juta. Nggak Iya, bakal nggak pendusta usah. nggak bakal bisa. Ya, gini. Pendusta tidak bakal bisa nemu ayat. Iya. Nggak bisa Gini menyangkal aja. Alkitab. Iya, Nggak iya, bisa. Iya, iya. Iya, Nggak gini akan aja, bisa. Pak. Jadi Nggak Maranatha akan mau bisa. bilang, Pendusta nggak akan bisa. tubuh kemuliaan itu merasakan lapar saat Yesus berpuasa, merasakan kelelahan mengambil- dan tidur di perahu di kitab Markus.
merasakan karena kesedihan, mengambil- menangis di kuburan Ya, Lazarus. karena mengambil segala kelemahan manusia, Ibrani 4:15, selesai kau. Astaga, Melna. Ya udah gini aja. Kamu Ya sedang itu menghujat maksudnya Allah apa? Mengambil kelemahan manusia maksudnya apa? Mengambil Bukan, segala gini kelemahan manusia, ia telah dicobai dalam segala hal, namun dia tidak Iya, berbuat Pak Maldap. dosa. Begini aja sudah cukup gini aja. Nggak usah pakai ayat. Cuman Enggak. Setiap kau fantasi. Sabar, Setiap sabar, kau sabar. ambil ayat, tak tambah 10 juta. Sampai Iya, sudah. kapanpun kau tidak akan bisa menemukan ayat untuk menyangkal tidak akan bisa menemukan ayat untuk menyangkal narasi saya. Karena Pak narasi Melna, saya begini. adalah hikmat, narasi saya adalah hikmat Roh Kudus. Perlu kau tahu ya. Narasi Pak saya Melna. adalah hikmat Roh. Pak Melna. Astaga, Melna, bertobatlah Gini kamu. aja Pak Melna. Kau menghujat Roh Gini Pak Kudus. Melna. Gini aja Pak Melna. Loh, Sama kok saya. menghujat saya Ki? pernah- narasi saya dari Roh Kudus kok. Kamu nyari ayat satu Astaga, Alkitab pun nggak Melna. akan bisa nggak akan bisa Kau dari nggak akan tadi bisa menangkal menyangkal firman. pernyataan. Iya. Kamu iya, tidak Pak akan Melna. bisa membantah narasi saya karena saya mendapat hikmat dari Roh, gitu aja. Oke. Sekarang kalau emang Bapak diberi hikmat, coba buktikan dulu iman Bapak yang mengenai tubuh atau daging Tuhan itu dari mana, bagaimana prosesnya? Bro Wiro, sekali lagi saya katakan ya, tidak ada mekanisme yang mengatakan roh itu di dalam rahim Maria lalu Ya, berarti kucur daging itu Ya. nggak ada, bro. Iya, Kamu kalau iya, nuntut saya kan udah bilang nggak akan ada, saya nggak bisa jawab karena nggak ada datanya. Iya. Tetapi Iya, berarti- tetapi keluhnya ada daging surgawi, bro. Iya, gini bro. Saya mah Gini, simple, Pak bro, Melna. simple Pak saya Melna, mah. begini. Iya. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, kan tadi Bapak Melna dapat hikmat katanya dari sorga. Silakan Pak, minta hikmat dulu. Loh, kok minta hikmat dulu? Hikmat dulu ku dapat. Inilah kutuangkan di dalam narasi saya. Kan, berarti Sudah- belum sudah belum lama belum aku dapat dapat. nih hikmatnya. Iya, belum dapat hikmatnya ya. Kok belum dapat? Kalau saya belum dapat, gimana saya bisa ngomong? Loh, yang tadi Pak, Aduh, ngomong- bagaimana mekanismenya Hati-hati, Pak? Melna. Nanti kamu nggak bisa ngomong beneran loh. Bagaimana Pak? Ya, hati-hati Saya itu peringatkan kamu. Karena aku mengasihi Enggak, kamu. Kak, Jangan sembarangan berucap yang- atas nama firman. yang harus hati-hati kamu, bukan saya. Sudah. Hati-hati, Paham Mas. nggak kamu? Gini. Ya Kamu udah yang harus Pak. hati-hati kamu. Tanggung jawabkan dulu iman yang Ingat mengatakan Ananias itu ya, benar. tubuh daging dari sorga itu, dari daging Tuhan itu, pertanggungjawabkan dulu Pak, itu dari mana jadinya, bagaimana itu? Itu kan udah tertulis di dalam 1 Korintus 15. Kau tadi bilang mengakui sama Pak Musa ada. Ya udah, itu udah ada. Itu kenapa lagi? Oke, yang daging jasmani, tubuh jasmani itu ada. Nah, tapi masalahnya Pak, Tubuh jasmani itu mana? Tubuh kebangkitan. surgawi. Ya, tubuh surgawi Kebangkitan itu dari kebangkitan. Aduh Tuhan Yesus. Di Nah, situ sekarang tertulis, gini, oke, ya kan? saya ikutin Bapak ya. Saya ikutin Bapak nih, narasi Bapak. Kalau memang itu Yesus itu pakai tubuh surgawi, tubuh surgawinya itu bagaimana prosesnya? Iya. Tadi dia bilang kan nggak tahu itu. Yes. Iya, berarti nggak ada ayat. Iya, saya kan. Iya, kau Nggak bisa jawab jawab, aja. kan? Kau jawab kalau. Iya, kau jawab kalau kau tahu. Iya, saya tanya, Bapak berarti nggak bisa jawab kan? Karena nggak ada ayatnya. Kucuk Ya, di udah. mana ayatnya? Kucuk di Sudah, mana? berarti Kucuk masih ada. asumsi. Iya, berarti itu masih asumsi. Kamu kan bilang bila mana roh itu masuk di dalam rahim Maria, saya iya kan. Lalu ada kucuk itu ayatnya saya cari kucuk nggak ada. Ya, jadi gimana caranya? Ya gimana Itu sih aja bisa simpel jawab? aja. Soalnya Ya, saya cari kucuk nggak ada, bro. ya memang kucuk-kucuk ada. Nah, sekarang kalau nggak pakai kucuk-kucuk Nggak ya kayak ada. mana? Iya, kalau nggak pakai kucuk-kucuk kayak gimana jadinya caranya? Ya saya nggak bisa jawab gimana mekanisme, udah. cuma Kalau ada Yang Yang clue-nya, berinkarnasi ada. itu apa Pak Melnas? Yang berinkarnasi itu firman atau Tuhan? Hologos itu yang turun ke dunia. Jadi Anda menanyakan firman apa Tuhan tuh nggak Ya akan udah, bisa oke. bertanya Oke, itu kepada Hologos, saya. berarti Hologos Karena itu- pemahaman kita beda. Pemahaman kita Iya, beda, Pak. Gini, kalau gitu kan berarti Pak Melaf hari ini memang nggak bisa Hologos jawab ya itu Pak. apa?
Bukan nggak bisa jawab. Pertanyaan kamu lucu, kuculuk-kuculuk nggak ada. Saya Itu ayat tinggal diakuin kuculuk-kuculuk. aja Pak, diakuin aja. Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa, nggak mengurangi juga. Kamu suruh saya mengakui ada kuculuk-kuculuk di mana? Loh, karena gini Pak, karena begini Pak, yang bukan Bro kucuk-kucuk kayak Wiro. mana? Yang bukan kucuk-kucuk kayak Ini mana sak- coba? i- Coba yang bukan ini kucuk-kucuk yang saking- mana? Saya sebentar, kejar kamu ini nih. saking malam Saya minggu. kejar kamu yang nggak Saking kucuk-kucuk malam- yang mana? Ya udah saya jawab. Ini saking malam minggu besok libur ya. Jadi Iya. kulayani lah kuculuk-kuculukmu itu kulayani Iya, gitu. gimana jadinya yang bukan kucuk-kucuk itu kayak mana jadinya? Ayo. Yang bukan Pamelnap, kucuk-kucuk kayak mana? Pamelnap. Ayo. Saya Saya tanya, sekali lagi, tubuh surgawi. Saya udah bilang nggak, saya nggak bisa nggak- jawab. saya nggak bisa jawab Oke, bagaimana yang saya mekanismenya, tanyakan, mekanismenya nggak bisa jawab. Tetapi Ya. petunjuknya ada, clue-nya ada, clue-nya Iya, gitu loh, Pak. iya gimana caranya? Cluenya apa, Pak Enal? Cluenya apa? Ya daging surga, tubuh surgawi Iya, itu. iya tubuh Itu surgawi kan itu saya gimana udah buka caranya? ayatnya itu tubuh kebangkitan setelah kita mati. Udah Pak, udah biarin Gimana kita ikutin sih, Pak narasinya Menas? dia, ikutin narasinya dia. Cuman kembali lagi saya pertanyakan bagaimana itu tubuh surgawi itu bisa tiba-tiba masuk di dalam rahimnya Maria. Balik lagi. Iya dong. Ya saya nggak Udah ngerti, bilang nggak Pak. bisa jawab. Nggak. Ya sudah, Nggak kalau ada gitu ayatnya. emang nggak bisa jawab. Apalagi Tidak ada kamu mau ayatnya. lanjut dari dia. Oke, Ya sudah nggak sekarang bisa kamu jawab jawab. kan? Saya tanya Ya, sekarang satu kamu soal. jawab. Kalau nggak bisa jawab, berarti Melnap Kamu jawab. kosongan. Yang Tong sekarang Kalau kosong kamu ya udah bisa kalau jawab. Jawab. Pamelnap, Ya sekarang kalau Tong memang kosong tubuh nyari tubuh itu ya tubuh itu surgawi dari itu, kalau Pamelnap, tubuh itu surgawi dari itu Maria tubuh di roh mana? atau tubuh Di daging? mana ayatnya di mana? Pamelnap. Kalau itu tubuh Maria di mana ayatnya? Tubuh Oke. dari nature Maria Yang di mana? sederhana saja buat Pamelnap. Pamelnap, tubuh surgawi itu tubuh roh atau tubuh daging? Ya ampun Tuhan, itu kan transenden, dia bisa berupa roh, bisa juga berupa saya apa? Nggak ada yang tanya nanya dulu, transenden. tubuh surgawi itu tubuh roh atau tubuh daging? Habis ngomongnya tubuh surgawi. Loh, Bapak tadi Iya, ngomong kan? tubuh surgawi. Saya pakai kata Bapak. Emang transenden apa sih? Melnap, kamu pakai transenden artinya apa transenden? Sekarang saya tanya sama kamu paham nggak waktu dia di Bukit Tabor Jawab bercahaya? aja, kamu nggak usah pakai istilah Jawab aja teologis. dulu. Kan kamu Ya menguasai. itu transenden waktu di Bukit Tabor Ya apa itu arti tubuhnya transenden itu bercahaya. apa? Sehingga kamu bisa bilang itu kan tubuh transenden. Apa itu transenden? Dari metafisik bisa menjadi fisik, dari fisik bisa menjadi metafisik, selesai. ngarang-ngarang. Ngarang. Iya, kau jelaskan, kau- transenden iya, aja nggak tahu jelaskan. artinya. Apa? Cari tahu aja sendiri. Kamu tuh tong kosong Gini. dari bunyinya. Ini Karena cuma saya- bisa nanya nggak bisa jawab. Iya, saya tanya Pamelnap. Iya, kau jawab, kau jawab, kau jawab, apa kau jawab? Tubuh surgawi. Ya, kau Kalau jawab, nggak tahu, kau jawab. Mana? Nggak usah pakai istilah teologis, malu-malukan. Iya kau jawab, iya Pamelnap, kau jawab. pertanyaan saya cuma dua. Apakah tubuh surgawi itu tubuh roh atau tubuh daging? Itu saja dua pertanyaan, A atau B. Tubuh surgawi itu tubuh roh atau tubuh daging? Coba. Di dalam metafisik itu berupa roh, tetapi di dalam alam fisik yang dunia nyatain dia berwujud sebagai yang Saya fisik. bertanya di sorga, Pak. Yang saya tanya itu di sorga, yang metafisik itu. Yang di sorga Ya, ini, itu. apakah tubuh roh atau tubuh daging? Cuman dua saja pilihan buat Bapak sih. Sebentar, oke, yang di surga yang sebelum dia datang ke dunia atau setelah dia naik ke surga? Saya Itu bertanya dulu. sekarang di dalam kerajaan sorga itu apakah tubuh roh atau tubuh daging? Itu saja, tidak ada Oke, yang lain. sekarang oke, kau ngomong Begini. sekarang ya, berarti setelah dia kau ngomong sekarang berarti setelah dia naik ke surga toh, betul? Betul Saya nggak? bertanya secara umum, secara keseluruhan, Nanyamu- tubuh surgawi di sorga itu apakah roh atau daging? Mau sekarang nanti Dengar, atau nanti dengar, ke dengar, depan, tidak ada masalah. Sekarang pertanyaannya, Dengar, dari dengar. sekarang sampai kekal itu tubuh surgawi itu roh atau daging? Dengar saya bicara, dengar. Ya, aku tanya sama kau naik lift toh, tadi ada di dalam lift. Nggak usah ke Ya, betul, dalam betul. lift, Ada di dalam. jawab aja. Aduh, dengar dulu. Iya, sekarang aku tanya, kamu dari Lari-lari, kamu dari Bernaf. tingkat atas, kamu Jangan dari lari-lari, tingkat atas Pak. apa dari kamu dari tingkat Jangan paling atas apa dari apa dari underground? Kamu mekanik ini ya, operator lift ya?
Menaf, Kamu dari diurut aja underground apa ceritanya dari Menaf. atas? Menaf, kalau orang tanya A, jawab A aja. Nggak usah lompat ke sana. lompat Iya, ke sekarang yang naik setelah ia naik ke surga apa ya sebelum dia Jawab turun ke dulu. bumi? Jawab dulu, Pak. Iya, Itu jawab sebelum dulu. sebelum Jangan bertanya dulu. Jangan bertanya dulu. nanyanya jawab ambigu dulu. bagaimana? Loh, Setelah ia naik dia bertanya setelah ia naik ke surga toh, apa betul? gini Pak. Tadi kan jelas tuh pertanyaannya. Nggak usah, jangan ambigu. Saya nggak suka pengecut. Saya nggak suka pengecut, nggak suka. Saya tidak suka orang. Saya tidak suka Kamu orang dari tadi munafik. dusta mulu, Enggak. kamu yang marah. Saya tidak Kamu suka yang orang berdusta, munafik. kamu yang marah. Aneh kamu Melnaf. Ya kalian ada gangguan ini semua kayaknya. kalian inilah semua pendusta sejak asal mulanya pendusta kalian itu nggak ada Nah itu kan. nggak ada Tritunggal di dalam Alkitab, nggak ada. ngomongnya. Perut sakit dari tadi tuh. Di mana ayatnya ada Tuhan ada tiga pribadi Tuhan di mana di Alkitab nggak ada. Tiga pribadi lagi. Udah lompat lagi, dia mau kabur ya. Ini giliran dia nggak bisa Ya, jawab. kalian yang pendusta. Pak Melnaf, Bukan saya. Pak Melnaf. Kan Ih, sekarang ketawa belum gila lu ya. ngomong. Pak Melnaf, dengar saya Pak Melnaf. Kita kan belum bicara sampai ke Tritunggal. Kok Anda tiba-tiba lompat ke Tritunggal sedangkan masalah tadi belum beres? Oke, saya jawab ya Pak Musa, sabar. Iya. Anda sebagai ketua pimpinan juga jadi ikut-ikut kayak mereka sih, heran Saya lihat Sabar kenapa dulu, Pak lompat Musa. itu yang saya komplain. Belum ketua sampai pimpinan. A, belum sampai A, Bapak udah Pak. lari ke jet. Pak Ketua. Ya, Makanya ini kan si Pak Edo kan tanya tubuh surgawi itu. Saya tanya setelah dia naik ke surga atau sebelum dia turun ke nggak ada bumi. Saya harus tanya nggak ada dulu. hubungan. Anda jawab aja. Ya Sebelum karena ke surga ini. berbeda tapi Iya, Anda jawab aja. Sebelum ke surga ini, Karena setelah itu- ke surga ini. Jawab aja. enak aja nanya satu, gue jawab dua. Alasan bisa mulu. Berarti ada dua Ya mana bisa? Kamu punya gangguan kayaknya Melnaf. Mau nggak aku kasih tahu? Ya, Ada kalian. dokter rekananku, Kurasa seorang kalau psikolog. ini Bisanya- diterusin. dan bisanya ada pada framing. teman-teman. Mau nggak? Kurasa ini Bisa diterusin. framing. Pak Mena belum mati, aku dulu mati. Nggak ngerti Kayaknya kamu perlu apa-apa. belajar. Malam ini kita dapat Bisanya lelucon. framing.